Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bonjour mes amis, nous sommes le sixième groupe. Les membres du groupe sont Anissa Nurul Makfira et moi Sylvia Augustine Dahwana. Aujourd'hui, nous allons présenter les écrivains du XVIIIe siècle. Ils sont Jean-Jacques Rousseau et Marquis de Sade. Pertama-tama, kami akan menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan latar belakang sosial pada abad 18. Pada abad ini, mulai melemahnya pemerintahan monarki absolut yang dibangun oleh kekuasaan Raja Louis IV yang disebabkan oleh kalahnya Perancis dalam Perang 7 Tahun dengan Inggris. Hal ini menyebabkan mulai timbulnya gejolak dalam masyarakat Perancis saat itu. Ide-ide mengenai kebebasan, toleransi, kemanusiaan, kesetaraan, serta kemajuan menjadi ciri khas karya sastra pada masa ini. Para sastrawan abad 18 ini mengambil peran penting dalam pecahnya revolusi Prancis yang terjadi pada 14 Juli 1789. Selanjutnya, kami akan memaparkan tentang sastrawan bernama Jean-Jacques Rousseau. Rousseau merupakan seorang penulis sekaligus penggubah musik. Ia menulis sebuah novel, esai, buku mengenai politik dan hukum, mengenai pendidikan, serta ia juga menulis dan mengaransemen musik opera. Jean-Jacques Rousseau lahir pada 28 Juni 1712 di Genève, Swiss. Ayahnya bernama Isaac dan ibunya bernama Suzanne. Namun ibunya meninggal tidak lama setelah ia melahirkan Rousseau. Namun pada usia Rousseau yang menginjak umur 9 tahun, tepatnya pada tahun 1721, ayahnya terpaksa harus meninggalkan Genève dan sekaligus meninggalkan Rousseau karena ia sedang mengalami masalah hukum yang cukup serius yang membuat ia terancam dihukum penjara. Namun, Rousseau pada akhirnya diasuh oleh pamannya yang bernama Bernard. Lalu ia dimasukkan ke dalam asrama Bosey. Di sana ia dan sepupunya, yaitu anak dari pamannya, mereka belajar bahasa Latin. Lalu pada tahun 1744, ia menikahi seorang wanita bernama Thérèse Levasseur. Lalu mereka dikaruniai 5 orang anak. Lalu pada tahun 1750, Rousseau menulis karya pertamanya yang berjudul Discours sur les sciences et les arts. Karya ini merupakan sebuah esai yang pada saat itu dinobatkan sebagai esai terbaik oleh Akademi Dijon. Jadi hal ini membuat nama Rousseau menjadi terkenal pada masa itu. Lalu pada 2 Juli tahun 1778, Rousseau wafat karena sakit. Lalu ini merupakan beberapa karya besar Rousseau, di mana karya-karya ini mempengaruhi atau berperan penting dalam pecahnya revolusi Prancis pada masa itu dan juga mempengaruhi periode seni pada abad selanjutnya. Yang pertama yaitu karyanya yang berjudul Du Contrat Social ou Principe du Droit Politique, di mana buku ini berisi tentang prinsip-prinsip politik menurut Rousseau. Buku ini menginspirasi revolusi politik di Eropa, terutama di Prancis. Buku ini menyerukan kebebasan individu, di mana Rousseau berpendapat bahwa manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama. Dalam buku ini juga Rousseau terang-terangan menentang tentang budaya perbudakan pada masa itu. Buku yang kedua berjudul Émile ou de l'Éducation. Buku ini menggambarkan suatu bentuk pendidikan yang berkelanjutan, dalam arti sebuah pendidikan yang melalui tahap-tahap alamiah
di mana setiap tahap pendidikan tersebut disesuaikan secara hati-hati dengan kebutuhan perkembangan setiap individu, di mana tokoh utama dari novel ini merupakan seorang anak bernama Emil. Dia adalah seorang anak yang sangat imajiner dan teladan. Ia digambarkan sebagai seorang anak yang yatim yang berasal dari kalangan sosial yang tinggi. Buku ini menjadi inspirasi sistem pendidikan di Eropa dan Amerika yang hingga saat ini masih terus berkembang. Lalu yang ketiga ada karyanya yang berjudul La Nouvelle Heloise. Buku ini merupakan sebuah novel kisah cinta yang sangat romantis sekaligus dramatis. Novel ini menceritakan kisah cinta seorang bangsawan muda bernama Julie Detache dan Saint-Pro. Ia merupakan seorang tutor yang diutus keluarganya untuk mendidik Julie. Ia merupakan seorang lelaki dari keluarga yang sederhana. Mereka berdua akhirnya saling jatuh cinta dan menikah. Namun, pernikahan mereka ditentang oleh keluarga Julie selama bertahun-tahun. Namun, pada akhirnya Julie berpisah dengan Saint-Pro dan menikah dengan M. de Walmart. Ia adalah seorang laki-laki pilihan dari ibunya. Ia menikah dengan Walmart setelah kematian ibunya. Ini merupakan kanon dari Rousseau, yaitu berjudul Les Confessions. Buku ini merupakan sebuah autobiografi, di mana autobiografi ini merupakan autobiografi pertama yang menceritakan tentang kehidupan pribadi dalam hal pengalaman duniawi dan perasaan pribadi dari si penulis. Dalam buku ini, Rousseau menceritakan riwayat hidupnya mulai dari ia lahir sampai ia berusia 54 tahun. Dalam autobiografi ini, ia terang-terangan menceritakan tentang riwayat hidupnya hingga ia juga menceritakan skandalnya dengan banyak sekali wanita. Wanita yang sangat sering disebut dalam autobiografi ini yaitu bernama Madame de Warens. Madame de Warens merupakan seorang wanita kaya yang diutus oleh raja pada masa itu untuk membantu orang-orang yang baru masuk agama Katolik. Namun, Rousseau merupakan seorang Protestan. Namun, ia mengaku sebagai seorang Katolik kepada Madame de Warens agar ia mendapat bantuan dari Madame de Warens. Namun, kisah mereka berakhir pada kisah cinta yang terlarang. Mereka akhirnya saling jatuh cinta, walaupun Madame de Warens memiliki seorang suami, ia terus menjalin hubungan dengan Rousseau. Lalu, hingga pada akhirnya dia menikah dengan Thérèse Levasseur dan dikaruniai oleh 5 orang anak. Dalam autobiografi ini, ia juga menceritakan tentang bagaimana ia menyerahkan ke-5 orang anaknya ini kepada rumah sakit karena ia tidak ingin berurusan atau merawat ke-5 orang anaknya tersebut. Buku ini juga menceritakan tentang bagaimana Rousseau mulai remaja hingga dewasa berkelana dari satu tempat ke tempat lain, mencoba pekerjaan mulai dari pengukir, penulis, guru musik, hingga seorang pelayan. Selanjutnya, kami akan memaparkan tentang Marquis de Sade. Marquis de Sade, atau yang memiliki nama lengkap Donatien Alphonse François de Sade, lahir pada tanggal 2 Juni 1740 di Hôtel de Condé, Paris, Royaume-de-France. Orang tuanya bernama Comte de Sade dan Marie Éléonore de May de Carman. Genre yang diambil oleh Sade
untuk karya-karyanya adalah Homo libertang. Ide utama untuk karya-karyanya adalah sadisme, sehingga kata sadisme sendiri juga diambil dari namanya, dari nama sad menjadi sadisme, jadi kata sadisme. Pada tahun 1750, Sade memasuki Marquis de Sade, atau yang memiliki nama asli Donatien Alphonse François de Sade, lahir pada tanggal 2 Juni 1740 di Hôtel de Condé Paris, Royaume de France. Orang tuanya bernama Comte de Sade dan Marie-Éléonore de May de Carman. Genre yang diambil Sade untuk karya-karyanya adalah Homo libertang. Ide utama untuk karya-karyanya sendiri adalah sadisme, di mana kata sadisme sendiri diambil dari namanya yakni Sade. Sade sendiri merupakan seorang sastrawan, filsafat, serta politikus. Namanya dikenal buruk karena kejahatan seksual dan pelecehannya terhadap pria muda, wanita, dan anak-anak. Ia mengaku sebagai pendukung kebebasan absolut, tidak terkendali oleh moralitas, agama, ataupun hukum. Motif utama dari filsafat Marquis de Sade adalah untuk memahami kejahatan di dalam diri dan kehendak manusia. Di zaman itu, moralitas agama begitu kuat sehingga Sade menolak untuk kurang mendukung moralitas agama tersebut. Di masa kecilnya, Sade amat terpengaruh oleh gaya hidup paman dan ayahnya, yakni gaya hidup seorang libertang. Libertang sendiri merupakan pemikir bebas tentang agama. Paham ini berkembang pada abad 17 dan 18 di Perancis. Paman de Sade sendiri memiliki banyak sekali karya dari pemikir-pemikir libertang ini. Sehingga Sade yang pada masa kecilnya sering berkunjung ke perpustakaan milik Paman de Sade tersebut menjadi terpengaruh oleh ide-ide yang terdapat di buku-buku di perpustakaan Paman de Sade tersebut. Pada tahun 1750, yakni pada saat Sade berusia 10-14 tahun, dia bersekolah di institusi pendidikan bernama Louis le Grand di Paris. Menurut pamannya Philip, Sade juga menyadari bahwa ia suka dicambuk dan disodomi di sekolah tersebut. Pada masa itu, praktek sodomi adalah praktek yang biasa di berbagai komunitas homogen pria. Lalu, pada tahun 1755, ia pernah menjadi subletnan, dan dia diakui sebagai tentara yang baik dan memperoleh banyak penghargaan. Setelah itu, ia pergi ke Paris. Namun di Paris, ia lebih banyak bersenang-senang sehingga keluarganya tidak senang dan memanggilnya kembali ke rumah. De Sade dinikahkan dengan gadis bangsawan pilihan ayahnya yang bernama Reine Pélagie Cordière de Launay. Istrinya tersebut menemani de Sade selama masa-masa gelap hidupnya pada dekade 1770 hingga 1780. Pada 1785, Sade menulis karya kanongnya yang berjudul Les 120 Journées de Sodome. Lalu pada tahun 1814, tepatnya pada tanggal 2 Desember, Sade meninggal dunia. Selanjutnya adalah karya-karya besar yang diciptakan oleh Sade. Yang pertama adalah Philosophie dans le boudoir. Pada karyanya ini menceritakan mengenai Eugenie
yang dikirim oleh ayahnya kepada Dolmongse. Namun setelah dikirim kepada Dolmongse tersebut, moralitas dari Eugenie menjadi berkurang karena Dolmongse membuatnya mendesaknya untuk atau mengajarinya berperilaku buruk dan serta selanjutnya adalah beberapa karya besar yang diciptakan oleh Sartre. Yang pertama adalah La Philosophie dans le Boudoir. Karyanya ini menceritakan mengenai Eugenie yang dikirim oleh ayahnya kepada Dolmongse dan Madame de Saint-Onge, yang kemudian malah membuat moralitas dari Eugenie sendiri ini menurun. Karena Dolmongse dan Madame de Saint-Onge ini menjelaskan kepada Eugenie bahwa moralitas, belas kasih, agama, dan kesederhanaan semuanya adalah gagasan yang tidak masuk akal dan menghalangi satu-satunya tujuan keberadaan manusia, yakni kesenangan. Sehingga mereka malah mengajari Eugenie kepada hal-hal yang buruk seperti seks dan hal-hal lainnya. Namun, ibu dari Eugenie yang tidak terima anaknya itu rusak menjemputnya, tetapi malah ibunya ini diperlakukan dengan amat sangat buruk oleh Dolmongse dan Madame de Saint-Onge dan bahkan Eugenie sendiri. Ibunya ini malah diperkosa lalu diperlakukan dengan sangat-sangat buruk. Untuk karyanya yang selanjutnya adalah Justine. Sebenarnya Justine dan Juliette ini hampir berkesinambungan karena diceritakan bahwa Justine dan Juliette ini merupakan sepasang saudara yang dikirim ke biara karena orang tua mereka sudah meninggal dunia. Mereka ini yatim piatu. Namun di biara tersebut mereka diperlakukan dengan tidak baik dan bahkan menjadi budak untuk budak hubungan seksual dan lain-lainnya yang justru malah membuat moral mereka juga menurun. Untuk Justine sendiri, sebenarnya ia adalah seorang gadis yang baik dan tetap berusaha mempertahankan moral-moral kebaikannya tersebut. Namun pada akhirnya dia tetap terpaksa melakukan hal-hal buruk demi mempertahankan kehidupannya karena dia sempat diusir dari biara sehingga dia harus mencari tempat tinggal, namun malah bertemu dengan laki-laki yang sangat tidak bermoral dan malah membuatnya terjerumus ke dalam kejahatan. Namun pada akhirnya Justine meninggal dengan sangat tragis, yakni tersambar petir. Dan sedangkan Juliette, dia memang dari awal sudah memiliki sifat yang jahat dan dia bertemu dengan banyak orang yang berpemikiran serupa dengan dia dan kurang bermoral. Contohnya seperti dia bertemu dengan Claire Will yang ganas, yang hasrat utamanya adalah membunuh sebagai pembalasan atas kebrutalan lelaki itu terhadap jenis kelaminnya. Selanjutnya adalah kanon dari De Sade, yakni Selanjutnya adalah kanon dari De Sade, yakni Les 120 Journées de Sodome. Karya ini adalah novel yang ia tulis saat ia berada di penjara Bastille. Ketika itu, gulungan kertas yang dipakainya mencapai 12 meter. Novel itu ditulisnya selama 37 hari. Dia memilih gulungan kertas sebagai media penulisan untuk menghindari hasil tulisannya disita oleh pihak penjara. Ketika Bastille diserbu dan dijarah pada tanggal 14 Juli 1789, Sade yang telah dipindahkan ke penjara lain meyakini karyanya itu hilang selamanya. Namun ternyata gulungan kertas itu ditemukan tersembunyi di selnya setelah lolos dari perhatian para penjara.
Tulisan itu kemudian pertama kali diterbitkan pada tahun 1904 oleh psikiater asal Berlin bernama Iwan Bloch dengan nama samaran Dr. Eugene Duchenne. Karyanya ini berkisah mengenai 4 karakter yang memiliki kelainan seks. Mereka adalah Le Duc de Blangy, seorang aristokrat yang mendapatkan kekayaan dengan cara membunuh ibu kandungnya dengan cara meracunnya dan melakukan hal yang sama kepada adik perempuannya. Lalu ada tokoh Le Bishop, Le Président de Courval, dan Durket. Keempat tokoh ini diceritakan berbuat kekejian di dalam sebuah kastil dengan memperkosa anak-anak baik laki-laki dan perempuan dan kemudian membunuhnya. Keempat orang tadi dibantu dengan beberapa pelacur senior untuk melakukan segala bentuk penyiksaan fisik dan mental, pemerkosaan, dan segala bentuk perlakuan yang tidak senonoh lainnya. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bonjour à tous, nous allons présenter le canon de Rousseau. Moi comme Rousseau Et moi, comme la patronne et Bernard. Rousseau, tu fais quoi? Je travaille, monsieur. Ah, tu es si lent, Rousseau. Fais vite, fais vite. Oui, monsieur. Rousseau, qu'avez-vous fait? Tout pas ça. Cet argent est faux. Toi, voilà mon argent, hein? Non, monsieur, je ne l'ai pas volé. Je ne sais pas comment le vos avions est dans votre propre faute. Ah, je te crois pas. Mais je n'en sais rien, monsieur. Ah, je te fais un fou à cause de toi. Le lendemain, il a partagé sa plante avec son cousin Bernard. Ah, Rousseau, Je crois que je deviens folle. quoi, hein? Ton patron, tu deviens fort, hein? Exactement. Je suis tellement fatiguée. Je veux vivre comme